Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku dimanapun kalian berada. Hari ini Memsky hadir kembali tentunya untuk menyampaikan materi tentang anatomi fisiologi. Kebetulan hari ini materinya terkait dengan anatomi fisiologi sistem pernapasan. Tapi sebelum Memsky menyampaikan materi hari ini, Memsky perlu bertanya kepada kalian semua. Apakah sudah dikerjakan pretestnya yang kemarin Memsky berikan linknya kepada kalian? Memsky berharap kalian semuanya sudah mengerjakan pretestnya, sehingga hari ini ketika mengikuti materi yang Memsky sampaikan, kalian sudah memahami sedikit tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke anak-anakku, jangan lupa ya, sekali lagi tolong dikerjakan untuk pretestnya yang sudah diberikan linknya oleh Memsky. Oke, seperti yang Memsky sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Mungkin dari kalian, beberapa dari kalian masih ingat pelajaran biologi waktu di SMP dulu untuk membahas terkait dengan sistem pernapasan pada manusia. Memang di situ ada beberapa organ yang terlibat ya, seperti itu. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu slide-nya terkait dengan anatomi fisiologi sistem pernapasan pada manusia ya. Oke, kalau kita bicara tentang pernafasan, kalian harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pernafasan. Di situ bisa kalian lihat ya, pernafasan adalah suatu proses ya, proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengambilan karbon dioksida atau CO2 melalui alat pernafasan ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa pernafasan ini adalah merupakan suatu proses. Kenapa kok dikatakan suatu proses? Karena dia melibatkan beberapa organ ya, seperti itu. Organ-organ apa saja nanti yang terlibat nanti akan kita lihat pada slide Memsky berikutnya ya. Oke. Nah, di sini di slide-nya Memsky yang kedua, kalian bisa melihat bahwa secara garis besar alat pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi 5 ya. Nanti kita akan klasifikasikan mana yang termasuk di dalam alat pernafasan bagian atas dan alat pernafasan bagian bawah. Kita lihat dulu ya. Yang pertama itu ada hidung ya. Kemudian yang kedua itu ada faring, kemudian ada laring, dilanjutkan dengan trachea dan paru-paru. Nah, dari 5 alat pernafasan pada manusia ini, kita bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk sistem pernafasan atau alat pernafasan bagian atas dan mana alat pernafasan bagian bawah. Nah, dari 5 ini kita bisa melihat yang termasuk alat pernafasan bagian atas itu adalah hidung dan faring, dimana di situ nanti juga termasuk beberapa sinus paranasal begitu ya. Sedangkan alat pernapasan bagian bawah itu ada laring, trachea dan paru-paru. Jadi perlu diingat anak-anakku semuanya bahwa alat pernapasan itu sendiri terbagi menjadi 2 ya, alat pernapasan bagian atas dan alat pernapasan bagian bawah. Maka dari itu kenapa sih di lingkungan kita itu kadang ada yang penyakit namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, dan ISBA, infeksi saluran pernapasan bawah. Karena alat atau organ yang terkena itu juga berbeda berdasarkan letaknya, apakah dia di atas ataukah dia di bawah. Itu ya anak-anakku ya. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu terkait dengan alat pernapasan atau organ-organ yang terlibat di dalam sistem pernapasan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah hidung ya. Di hidung ini kita bisa melihat terdapat saraf penciuman atau pembau begitu ya. Kemudian yang kedua terdiri dari 2 lubang, bagian kanan dan bagian kiri, yang dibatasi oleh yang namanya sekat hidung atau septum nasal namanya ya. Jadi
Ini adalah lubang hidung bagian kanan maupun bagian kiri. Nah, di tengah-tengah ini ada yang namanya penyekat, ya, penyekat atau yang disebut dengan septum nasal, begitu ya. Kemudian di dalam hidung itu juga ada yang namanya rongga hidung. Berhubungan dengan rongga mulut, fungsi dari rongga hidung itu sendiri adalah untuk menghangatkan, melembabkan dan menyaring udara. Nah, di mana di dalam rongga hidung ini juga dilengkapi dengan berbagai macam rambut, ya, terdapat rambut halus dan beberapa selaput lendir yang fungsinya adalah untuk menyaring atau menfilter, ya, udara yang masuk. Kenapa? Karena udara yang ada di luar ini, yang kandungan oksigen ini sifatnya adalah iritatif. Jadi dia kering begitu ya, sehingga perlu ketika masuk di dalam rongga hidung itu perlu dilembabkan. Sehingga kenapa sih di hidung kita itu dilengkapi satu dengan bulu rambut, yang kedua dengan lendir. Fungsinya adalah untuk memfilter atau menyaring dan untuk melembabkan. Seperti itu ya. Itu gambaran untuk alat pernafasan yang pertama, yaitu hidung. Kita lihat yang berikutnya, yaitu faring, ya. Faring ini adalah tempat persimpangan, ya. Jadi kalau ada jalan begitu, kamu tahu ya, kalian semuanya tahu yang dimaksud dengan persimpangan itu berarti ada percabangan begitu antara jalan pernafasan dan jalan makanan, ya. Jadi faring ini adalah saluran, berbentuk saluran begitu, yang merupakan persimpangan antara jalur untuk pernafasan dan jalur untuk makanan, seperti itu. Nah, hubungan faring dan organ-organ lain itu ada beberapa organ yang terkait. Yang pertama yaitu kalau ke bagian atas itu dia akan berhubungan yang namanya rongga hidung. Itu nanti dia akan berhubungan dengan organ yang namanya koana. Sedangkan ke depan dia akan berbatasan dengan rongga mulut atau yang disebut dengan isthmus faucium, ya. Sedangkan ke bawah dia akan berhubungan dengan depan lubang laring dan belakang lubang esofagus, ya. Jadi ini perlu kalian ingat. Jadi faring ini memang dia memiliki letak yang berdekatan dengan daerah mulut. Nah, rongga faring ini dibagi menjadi 3. Itu ada nasofaring, berarti yang berhubungan langsung dengan hidung. Kemudian orofaring, jadi faring yang berhubungan dengan daerah mulut. Oro itu kan mulut ya. Dan laringofaring, jadi yang berhubungan letaknya dengan laring, seperti itu ya. Nah, fungsi dalam sistem pernafasan faring ini adalah untuk meneruskan udara menuju ke laring. Jadi dia sifatnya adalah untuk transisi udara yang masuk tadi dari hidung kemudian menuju faring. Nah, di faring dia akan lewat begitu untuk menuju ke laring, seperti itu. Jadi fungsinya perlu kalian ingat bahwa fungsi faring adalah meneruskan udara menuju ke laring. Seperti itu ya anak-anakku. Semoga sampai di sini kalian bisa memahami terkait dengan pengertian sistem pernafasan dan juga bagian-bagian atau organ-organ yang terlibat di dalam sistem pernafasan. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi sudah ada hidung, kemudian ada faring, berikutnya adalah ada laring atau biasa disebut dengan pangkal tenggorokan, ya. Laring ini adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trachea, ya. Terdiri dari lempengan tulang rawan, ya. Jadi dia tersusun dari tulang rawan begitu. Kemudian terdapat glotis dan epiglotis pada daerah laring. Nanti kita lihat gambarnya. Apa itu glotis? Glotis adalah bagian pangkal tenggorokan pada pita suara. Fungsinya untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Sehingga gambarannya begini anak-anakku. Jadi kalian bisa berbicara, mengeluarkan vokal, mengeluarkan bunyi seperti ini. Ini karena di sana ada yang namanya glotis, begitu ya. Kemudian yang kedua ada epiglotis, yaitu katup yang terletak di belakang lidah. Katup ini berfungsi
menutup batang tenggorokan pada saat seseorang itu menelan, ya, agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Jadi perlu kalian ingat bahwa epiglotis ini dia fungsinya adalah menutup, ya, pada bagian batang tenggorokan, sehingga pada saat orang itu menelan, ya, makanan itu tidak akan masuk ke saluran pernafasan. Seperti itu ya anak-anakku. Itu adalah beberapa penjelasan terkait dengan laring atau pangkal tenggorokan. Nah, seperti ini gambarnya, bisa kalian lihat di slide-nya Ma'am Sky. Di sini ada yang namanya epiglotis, ya. Di situ gambarannya biru seperti itu, ya. Kemudian di situ ada yang namanya glotis yang tadi berfungsi untuk menghasilkan suara atau vokalisasi seperti itu, ya. Jadi kalian bisa melihat secara sederhana gambaran dari glotis dan epiglotis yang terdapat di laring, ya, seperti itu. Oke, kalau tadi sudah ada hidung, kemudian ada faring, ada laring, kita lanjutkan menuju ke trachea atau batang tenggorokan, ya. Dia berbentuk seperti pipa, ya, terdiri dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan seperti kuku kuda. Jadi bentuknya itu memang seperti huruf C begitu, ya. Jadi dia tersusun dari tulang rawan. Panjang trachea kurang lebih 9 sampai dengan 11 cm. Bagian dalam itu diliputi selaput lendir. Dia memiliki bulu-bulu getar, ya, disebut dengan sel-sel yang bersilia di situ. Di mana sel epitel bersilia ini fungsinya adalah untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Jadi artinya begini, sel-sel silia itu atau bulu getar itu berfungsi untuk filter, ya, atau menyaring begitu. Jadi udara-udara yang kotor, ada debunya, sebelum dia masuk ke dalam paru-paru, dia akan tersaring di situ. Seperti itu, ya. Kemudian trachea ini terletak di depan kerongkongan, ya. Seperti itu gambaran untuk trachea, ya anak-anakku semuanya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Yang berikutnya ini adalah pulmo atau paru-paru. Bahasa Latin atau bahasa kesehatannya disebut dengan pulmo. Nah, pulmo atau paru-paru ini diselubungi, ya, atau dilapisi lah dengan selaput yang sifatnya itu elastis begitu, disebut dengan pleura. Jadi kalau ditanya paru-paru itu terbungkus oleh selaput apa, nah itu biasanya disebut dengan pleura. Jadi dia yang melindungi bagian luar dari paru-paru. Jadi istilahnya pembungkusnya itu disebut dengan pleura. Nah, letaknya pulmo ini ada di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut, ya. Jadi diafragma itu kalau mungkin kalian pernah dengar, ya, dia letaknya memang di daerah perbatasan atau yang membatasi antara daerah dada dengan daerah perut, itu ada yang namanya diafragma. Paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus. Jadi dia kalau bisa Ma'am Sky gambarkan begitu, ya, seperti balon begitu, tapi di dalamnya itu akan tersekat menjadi 3 ruangan. Di sini istilahnya ada gelambir atau lobus lah. Bahasa kesehatannya itu, bahasa medisnya ada lobus. Dia terbagi menjadi 3 ruangan di situ. Sedangkan paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus, ya, atau 2 ruangan. Itu perlu kalian ingat. Jadi kan paru-paru kanan dan kiri itu ruangannya berbeda. Kalau yang kanan itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang kiri. Di situ terdapat yang namanya bronkus, ya, ada yang namanya bronchiolus dan ada yang namanya alveolus. Nanti kita lihat gambarnya, ya. Jadi ada beberapa bagian yang terdapat di dalam paru-paru seperti itu. Itu untuk gambaran dari paru-paru. Nah, ini bisa kita lihat gambar di slide-nya Ma'am Sky di situ. Bisa dilihat mulai dari atas, ya. Itu ada rongga hidung, kemudian turun lagi ada yang namanya faring, ya. Kemudian di situ ada yang namanya laring.
Kemudian turun lagi trachea yang tadi tersusun dari tulang rawan yang berbentuk seperti kaki kuda, huruf C seperti itu ya. Kalian bisa lihat bentuknya seperti cincin, itu namanya trachea. Kemudian dilanjutkan menuju pulmo ya. Di pulmo itu ada beberapa bagian, ada yang namanya bronkus ya. Bronkus itu yang bentuknya cabang-cabang seperti ini, lebih besar. Nah, cabang yang lebih kecil dari bronkus itu namanya bronchiolus. Nah, di paru-paru ini juga ada yang namanya alveolus ya. Di mana alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau proses difusi. Mungkin kalian masih ingat ya materinya MEMSKY terkait dengan anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Kita juga sudah pernah membahas terkait dengan proses difusi yang terjadi di alveolus ya. Seperti itu gambarannya nak untuk organ yang terlibat di dalam sistem pernafasan manusia. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi sudah ada paru-paru, di mana di paru-paru itu juga terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya adalah bronkus. Kita lihat ya. Bronkus adalah bagian yang menghubungkan trachea dengan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan di paru-paru kiri. Terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya tersusun dari otot halus. Nah, cabang bronkus atau bagian dari bronkus yang tadi MEMSKY tunjukkan yang memiliki ukuran atau diameter pipa yang lebih kecil itu disebut dengan bronchiolus. Dia sifatnya tipis dan tidak bertulang rawan gitu ya. Jadi ada bronkus, ada bronchiolus gitu ya. Nah, seperti ini anak-anakku gambarnya. Bisa kalian lihat di sini ya. Ini yang dimaksud dengan bronkus ya. Jadi ukuran pipanya diameternya lebih besar di area paru-paru. Nah, untuk area yang atau diameter yang lebih kecil ini yang disebut dengan bronchiolus ya, seperti itu. Jadi bentuknya yang bercabang-cabang ini adalah yang disebut dengan bronchiolus. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya tadi di paru-paru juga ada selain bronkus, bronchiolus, juga ada yang namanya alveolus ya. Apa itu alveolus MEMSKY? Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga yang merupakan ujung dari saluran pernafasan ya. Setiap orang itu memiliki kurang lebih sekitar 480 juta alveolus di dalam tubuh. Kalian bisa bayangkan ya. Jadi satu alveoli itu kan berfungsi untuk menyaring yang namanya udara yang banyak mengandung karbon dioksida untuk diubah menjadi udara bersih yang banyak mengandung oksigen. Jadi kalian bisa membayangkan begitu banyak alveolus yang ada di dalam paru-paru kita. Kenapa? Karena udara yang kita hirup setiap hari itu juga luar biasa jumlahnya, seperti itu ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa jumlah alveolus di dalam tubuh kita manusia, khususnya manusia dewasa, kurang lebih sekitar 480 juta alveolus. Nah, ketika menarik nafas, alveolus akan melebar. Tujuannya adalah untuk menyerap oksigen. Nah, ketika kalian menghembuskan nafas ya, alveolus ini akan mengecil dan dia akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Dan ini terjadi berkali-kali. Dia merupakan siklus yang berulang-ulang seperti itu ya. Nah, fungsi alveolus yang utama adalah, ingat ya, menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Kemudian oksigen akan dialirkan ke dalam aliran darah, sementara itu karbon dioksida yang masuk ke alveolus melalui aliran darah akan dikirim alveolus keluar tubuh ya. Jadi itu perlu kalian ingat bahwa sekali lagi alveolus itu adalah tempat pertukaran yang namanya oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu ya, ini gambarannya.
Nah, kalau tadi kita bicara tentang organ-organ yang terlibat di dalam sistem pernafasan manusia, nah kita sekarang perlu tahu sebenarnya bagaimana sih mekanisme pernafasan pada manusia. Di sini bisa kalian lihat di slide-nya Memsky, di situ dijelaskan bahwa bisa terjadi saat sadar maupun tidak sadar, ya. Mekanismenya ada dua, ada yang dikenal dengan istilah inspirasi dan ekspirasi, ya. Kalau inspirasi itu berarti masuk, in itu kan masuk ya, masuknya udara ke dalam tubuh, itu namanya inspirasi. Jadi kita menghirup udara, udara itu masuk ke dalam saluran pernapasan kita, itu namanya inspirasi. Kebalikannya ada yang namanya ekspirasi. Ekspirasi artinya mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Ini kan merupakan siklus yang berulang-ulang gitu ya. Nah, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi tentunya, berdasarkan otot yang digunakan, pernafasan kita itu dibagi menjadi dua. Jadi ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Mungkin kalian tidak asing lagi ya mendengar istilah ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut, seperti itu. Ini perlu kalian pahami bersama nanti ya, kita lihat. Nah, berikutnya kita juga perlu pelajari tentang frekuensi pernafasan. Apa sih itu frekuensi pernafasan? Frekuensi pernafasan adalah cepat lambat melakukan pernafasan. Ya, jadi kecepatan di dalam bernafas itu namanya frekuensi pernafasan. Di mana frekuensi pernafasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, yang pertama bisa kalian lihat adalah usia atau umur, gitu ya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Yang ketiga adalah suhu tubuh, dan yang keempat adalah posisi tubuh. Itu adalah 4 hal yang berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan pada manusia. Kita lihat ya. Nah, seperti yang Memsky jelaskan di slide yang sebelumnya, bahwa pernafasan kita itu berdasarkan otot yang mendukung, itu ada dua, ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Kita lihat terlebih dahulu pernafasan dada. Pernafasan dada, seperti namanya, pernafasan dada itu merupakan pernafasan yang dibantu oleh otot dada antar tulang rusuk. Nah, ini adalah jenis pernafasan yang biasa kita lakukan, yang kalau kita sebagai manusia standby aja, badan kita auto, itu pasti melakukan yang namanya pernafasan dada. Kita tidak mungkin bisa terlepas dari apa itu yang namanya pernafasan dada. Ya, jadi pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot-otot dada atau otot-otot yang berada di daerah rongga dada, gitu ya. Nah, proses dari pernafasan dada ini bisa dimulai ketika inspirasi. Inspirasi artinya kita menghirup ya, menghirup udara atau memasukkan udara, maka otot antar tulang rusuk ini akan berkontraksi. Ya, jadi mungkin kalian bisa melihat, memperhatikan begitu ya, ketika kalian menghirup udara itu pasti rongga dadamu kan akan mengembang begitu. Nah, hal ini membuat volume rongga dada kita itu akan terisi udara. Kenapa? Karena kita memasukkan udara atau inspirasi. Akibatnya apa? Dada kita pasti akan mengembang. Ya, jadi kamu bayangkan saja, kamu berdiri begitu, kamu bisa praktekkan nanti di rumah. Kamu berdiri, kamu ambil nafas atau tarik nafas, hirup nafasnya ya, masukkan udara. Otomatis daerah dadamu pasti akan mengembang, rongga dadanya akan mengembang. Ketika ekspirasi atau kamu mengeluarkan atau menghembuskan udara, maka tulang rusuknya akan mengalami relaksasi. Ya, relaksasi itu artinya dia akan lemes begitu ya. Kalau kontraksi kan dia berusaha untuk menarik begini. Kalau relaksasi kebalikannya, dia akan santai begitu. Nah, sekarang coba di situ kamu lihat, kamu coba menghembuskan nafas, maka
nanti akan terasa di rongga dadamu itu pasti rongga dadamu akan ngempes. Ya, coba kalau tidak percaya, sekarang kamu berdiri ya, sambil mempraktekkan. Kamu menghirup nafas atau mengambil udara yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian kamu pastikan atau kamu rasakanlah di situ, pasti dadamu akan mengembang. Kemudian kamu pelan-pelan hembuskan udara yang sudah kamu hirup tadi juga pelan-pelan. Pasti nanti daerah dadamu atau rongga dadamu yang tadinya mengembang terisi udara pasti akan mengempis dan kembali ke ukuran normal. Ya, seperti itu. Kalau kamu memang masih belum yakin, kamu bisa di sini Memsky sudah tuliskan. Coba sambil menempelkan tangan di dada, rasakan pertambahan volume rongga dada saat kamu menarik nafas, dan kamu rasakan relaksasi dadamu ketika kamu menghembuskan nafas. Jadi seperti ini. Ya, coba ikuti Memsky. Kamu tarik nafas, ya, hirup udaranya. Nah, seperti itu ya. Pasti di sini kamu sambil pegang dadamu ya. Di situ pasti akan teraba bahwa rongga dadamu akan mengembang. Kemudian kamu hembuskan pelan-pelan. Ini rongga dadamu akan kembali ke ukuran normal. Itu adalah pernafasan di daerah dada. Nah, seperti ini ya anak-anakku ya. Kalian bisa melihat di sini. Ini ketika terjadi yang namanya proses inspirasi. Di situ kalian bisa melihat tanda panahnya yang hijau itu, dia pasti akan menuju ke luar. Artinya bahwa dada itu ukurannya akan mengembang. Ya, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada juga akan membesar. Ini ketika terjadi proses inspirasi. Nah, kebalikannya pada saat ekspirasi, udara keluar, tulang rusuknya ini nanti akan turun karena akan terjadi yang namanya relaksasi tulang rusuk, sehingga volume rongga dadanya akan kembali mengecil. Ini pada saat ekspirasi. Ini yang perlu kalian ingat untuk pernafasan di dada, baik itu inspirasi maupun ekspirasi. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi pernafasan dada, sekarang kita masuk di pernafasan perut ya. Pernafasan di perut ini dibantu yang namanya otot diafragma. Letaknya di mana? Letaknya ada di bawah perut. Maka dari itu kenapa sih disebut dengan pernafasan dari perut, pernafasan perut ya. Nah, pada saat inspirasi, otot diafragma itu akan mengalami yang namanya kontraksi. Kalau tadi pernapasan dada itu kan yang bekerja adalah di otot atau tulang rusuk ini ya, di rongga dada ini yang bekerja. Kalau di pernapasan perut yang bekerja adalah otot diafragma. Dia akan mengalami kontraksi sehingga diafragmanya akan datar dan rongga dada serta paru-parunya mengembang ya. Dan masuklah udara dari luar menuju ke paru-paru. Ini yang disebut dengan proses inspirasi pada pernapasan perut. Kebalikannya, pada saat ekspirasi atau udara itu keluar, otot diafragma ini akan mengalami relaksasi atau melemah gitu ya. Yang menyebabkan diafragmanya melengkung. Kalau pada saat inspirasi tadi kan diafragmanya datar, kalau ini akan melengkung. Pada saat ini rongga dada dan paru-parunya akan mengecil dan udaranya akan keluar dari
paru-paru. Ini yang disebut dengan ekspirasi pada pernafasan perut. Jadi kalian harus bisa membedakan mekanismenya pernafasan dada maupun perut pada saat inspirasi maupun pada saat ekspirasi. Harus bisa ya. Nah, sekarang Memsky minta kalian untuk mempraktekkan ya di rumah masing-masing. Sekarang letakkan tanganmu di depan perut ya. Nanti kita akan belajar tentang pernafasan perut. Coba sekarang dorong perut kamu ke dalam perlahan-lahan sambil menarik nafas. Ya, jadi coba kamu berdiri, kalian semuanya berdiri di sana. Tarik nafas atau ambil nafas ya. Jangan menggunakan dada, tapi perut. Ya. Dorong perut kamu ke dalam perlahan-lahan sambil menarik nafas. Di otot diafragma kamu nanti pasti akan terasa kontraksi atau ketarik yang berada di atas perut ini. Jadi sekali lagi Memsky ingatkan, yang dimaksud dengan diafragma adalah otot yang terletak di antara rongga dada dan perut di situ ya. Nah, pada saat inspirasi ya, ketika udara itu masuk, kamu menghirup nafas, nah otot diafragmamu itu otomatis akan berkontraksi, dia akan letaknya datar seperti ini, sehingga volume rongga dada kamu nanti akan membesar, karena ini akan terdorong oleh yang namanya otot diafragma. Jadi udaranya akan mendorong ke rongga dada, sehingga rongga dadamu akan mengembang. Nah, kalau sudah inspirasi, sekarang kamu coba hembuskan pelan-pelan ya. Nah, ketika kamu menghembuskan, pasti akan teraba di situ di daerah otot diafragmamu, pasti akan relaksasi, dia akan melengkung sehingga nanti akan menurunkan rongga dada yang tadinya mengembang pada saat inspirasi ya. Jadi mengakibatkan volume rongga dadanya akan kembali mengecil. Jadi tolong diperhatikan bedanya antara pernafasan dada dan pernafasan perut, baik pada saat inspirasi maupun pada saat ekspirasi. Gitu ya nak ya. Ini coba kita lihat anak-anakku semuanya. Kalau di pernafasan perut itu bentuknya seperti ini. Jadi otot diafragma, sekali lagi itu bisa kamu lihat di gambarnya Memsky itu, di slide yang ada panah merah itu. Otot diafragma ketika kontraksi, diafragmanya akan mendatar, sedikit mendatar, sehingga volume rongga dadanya akan membesar. Nah, kebalikannya ya, pada saat ekspirasi itu akan terjadi yang namanya relaksasi diafragma. Jadi diafragmanya akan sedikit melengkung begitu, sehingga rongga dadanya akan kembali mengecil ya. Seperti itu bedanya antara pernafasan dada dan pernafasan perut, baik pada saat inspirasi maupun pada saat ekspirasi. Itu ya anak-anakku yang bisa Memsky sampaikan untuk materi hari ini. Memsky berharap apa yang Memsky sampaikan hari ini terkait dengan anatomi, fisiologi sistem pernafasan kalian bisa memahami. Nanti bila kalian ada sesuatu hal yang belum paham, kalian bisa langsung menanyakan melalui channel di komennya ya, komen linknya Memsky terkait dengan anatomi fisiologi. Nanti
di akhir pembelajaran ini Memsky akan memberikan link untuk post test ya. Kalau kemarin Memsky di awal sebelum pemberian materi pada hari ini, Memsky sudah memberikan kalian link untuk pretest, untuk mengetahui kemampuan kalian itu sejauh mana sih terkait dengan pengetahuan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Nah, nanti kalian coba kerjakan untuk post testnya untuk mengetahui kemampuan kalian mengikuti materi Memsky hari ini, apakah betul-betul mengikuti apa yang disampaikan Memsky hari ini. Jadi sekali lagi Memsky ingatkan, nanti tolong diisi untuk post test terkait dengan materi Memsky hari ini, yaitu tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan pada manusia. Itu yang bisa Memsky sampaikan hari ini. Sekali lagi Memsky selalu mendoakan kalian untuk tetap semangat belajar dan tentunya tetap sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Memsky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.